Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau tahun 2020 Masehi sebesar 81.747.844 rupiah. Waktu masyarakat menerima BLT, di sisi lain ya harus ikut booster atau vaksin 1-2. Pemerintah sepakat menetapkan biaya haji tahun 2022 sebesar Rp39.886.000 per anggota jemaah. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja Kementerian Agama bersama Komisi 8 DPR RI. Kuota jemaah haji untuk Indonesia tahun 2022 yakni sekitar 110.000 orang. Rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau tahun 2020 Masehi per jamaah untuk jamaah haji reguler sebesar Rp81.747.844. Jadi satu jamaah ongkosnya itu Rp81.741.844 yang terdiri dari A. Biaya perjalanan ibadah haji atau biaya yang dibayar langsung oleh jamaah haji rata-rata jamaah sebesar Rp39.886.000. Pada tahun 2020, biaya haji disepakati sebesar Rp35,2 juta yang berarti terdapat selisih dengan biaya yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2022. Meski demikian, pemerintah dan DPR menekankan bahwa selisih biaya tersebut tidak akan dibebankan kepada jemaah haji lunas tunda tahun 2020. Penambahan biaya akan dibebankan kepada alokasi virtual account. Ini yang penting kami sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya para calon jamaah. Komisi 8 DPR RI dan Menteri Agama Republik Indonesia menyepakati bahwa dengan besaran BP sebagaimana diuraikan pada angka 4 tadi, yaitu sebesar Rp39.886.000, maka tambahan biaya jamaah haji lunas tunda tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi tidak dibebankan kepada jamaah tetapi dibebankan kepada alokasi virtual account. Jadi calon jamaah haji tidak akan menambahkan setoran Rp1 pun kepada BPKH atau kepada Kementerian Agama. Penetapan harga biaya haji terbaru ini dikeluarkan karena Arab Saudi telah membuka kembali pintu haji bagi jemaah internasional. Tahun 2022 ini Arab Saudi menginfokan akan membuka pintu haji bagi 1 juta anggota jemaah internasional. Walaupun aturan pemakaian masker dan jaga jarak telah dihapuskan di Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi memberi syarat untuk jemaah haji yang akan berangkat tahun ini harus berusia kurang dari 65 tahun. Dan harus melakukan imunisasi lengkap dengan vaksin COVID-19 yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Para calon jemaah haji dari luar Arab Saudi juga wajib menyerahkan hasil tes PCR dalam sampel yang diambil dalam kurun waktu maksimal 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Menteri Agama Yakut Khalil Humas menyambut baik kemungkinan keberangkatan jemaah haji Indonesia. Ia mengatakan berapapun kuota yang diberikan, Indonesia siap untuk menyelenggarakan haji tahun ini. Syukur Alhamdulillah jemaah haji Indonesia dapat berangkat tahun ini. Kita akan optimalkan berapapun kuota yang nanti diberikan untuk Indonesia. Bahkan kalau bisa, kita akan upayakan agar Indonesia mendapat tambahan. Misalnya dari kuota negara lain yang tidak terserap. Ujar Yakut Khalil melalui pernyataan resmi pada 9 April 2022. Ketua Komisi 7 DPR RI, Yandri Susanto, juga menyambut baik keputusan Arab Saudi. Namun ia sangat menyayangkan syarat yang diberikan terkait aturan pembatasan usia di bawah 65 tahun. Menurutnya, masih banyak jemaah haji Indonesia berusia lebih dari 65 tahun yang tertunda keberangkatannya. Daftar tunggu yang belum berangkat tahun 2020, yang gagal berangkat tahun 2020 itu masih ada ribuan yang usia di atas 65 tahun. Tentu kita akan selesaikan, kita akan bicarakan dengan baik, dengan bijaksana.
Setelah 2 tahun tertunda, akhirnya calon jemaah haji Indonesia pun dapat berbahagia. Sejak pandemi COVID-19 melanda, pemerintah Arab Saudi memang beberapa kali mengeluarkan kebijakan buka tutup ibadah ke Tanah Suci Mekah. Sebelumnya, penyelenggaraan ibadah umroh telah kembali dibuka per Sabtu 8 Januari 2022. Negara tersebut telah mengizinkan pendatang dari sejumlah negara, termasuk Indonesia, untuk masuk pada 1 Desember 2021. Saat itu, otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyebutkan bahwa penumpang bisa langsung masuk ke Arab Saudi tanpa harus transit selama 14 hari di negara ketiga. Menteri Agama Yakut Khalil Qumas menargetkan ada 100.051 calon jemaah haji bisa berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Hal ini disampaikan Menteri Agama seusai rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI. Bertepatan dengan peringatan Nuzul Quran ini perlu kami sampaikan bahwa setelah 2 tahun kita tidak memberangkatkan jamaah haji karena pandemi COVID-19. Alhamdulillah atas ikhtiar dan doa kita semua, di tahun ini kita akan memberangkatkan kembali jemaah haji dengan kuota 100.051 jamaah dan 1.901 petugas yang insya Allah kita akan berangkatkan di kloter pertama nanti tanggal 4 Juni 2022. Jika dibandingkan dengan tahun sebelum adanya pandemi, kuota haji tahun ini hanya 50% dari tahun 2019 dan 2020. Tercatat total sebanyak 221.000 anggota jemaah yang berangkat haji pada tahun tersebut. Hingga saat ini jumlah antrian haji mencapai puluhan ribu pada tiap daerah. Dilansir dari laman haji.kemenak.go.id, daftar tunggu untuk calon jemaah haji di wilayah Jakarta adalah 26 tahun. Sehingga calon jemaah haji dari Jakarta yang mendaftarkan diri pada tahun 2022 diestimasikan berangkat pada tahun 2048.